sama-sama menghadiri kajian virtual ini. Kemudian salam dan salam tak lupa dan tak bosan-bosannya kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Marilah kita buka kajian kita pada hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, untuk lebih eh, hikmatnya, marilah kita dengarkan eh, tilawah yang akan dibawakan oleh Ananda Yusuf Azam. Silakan, Ananda Yusuf Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya bisa dibuka, Azam? Oke, bisa bisa. Assalamualaikum. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به به كان وعده مفعولا إنا هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائف من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يض- يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ananda Azam atas tilawahnya. Mudah-mudahan Allah limpahkan pahala yang berlipat ganda kepada kita semua dan kepada yang membacanya. Amin ya rabbal alamin. Eh, Melangkah ke acara inti, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdullah. Tema kita hari ini adalah tentang Perang Khandaq, ya, bagian kedua. Perlu saya sampaikan bahwa kajian kita ini adalah kajian yang diadakan oleh kajian Madani, ya. Alhamdulillah kita bisa hadirkan kembali setelah kita vakum beberapa bulan belakang ini. Kajian Madani ini kita adakan dua minggu sekali, ya. Jadi dalam satu bulan, insya Allah mudah-mudahan ke depannya kita akan rutin lah mengadakan 2 kali dalam sebulan, ya, dengan 2 tema yang bergantian, ya, itu tema serial Sirah Nabawiyah yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah. Kemudian tema yang kedua, ya, serial yang kedua adalah serial kajian fikih yang disampaikan oleh Ustaz Hafiz, Hafizullah. Eh, Baik, kita persilakan kepada Ustaz Abdullah untuk menyampaikan kajian lanjutan, ya, tentang perang Khandaq. Pada Ustaz Abdullah Asmawi, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyuhu min khalqihi wa khaliluh addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyil karim nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahla idza syi'ta ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembali bisa berjumpa di kajian kita yang sedianya kita lakukan setiap 2 pekan sekali. Namun karena sesuatu dan lain hal seperti yang dikatakan oleh Ustadz Rokiin tadi sempat kita vakum, ya. Seingat saya kemarin kalau nggak salah terakhir itu kajian yang ke-18 itu di bulan Oktober, ya, tahun 2023. Jadi lumayan sudah lebih dari 6 bulan. Tapi alhamdulillah ala kulli hal kita bisa mulai kembali kajian dan insya Allah kita akan lanjutkan kajian terakhir kita, yaitu kita sudah sampai di Perang Khandaq. Ya.
Jadi perang Khandaq ini seperti yang kita sudah ketahui bersama, itu terjadinya di bulan Syawal, alal qaulil arjah, ya. Tahunnya tahun ke-5 Hijriah. Dan pencetus perang ini adalah bisa dikatakan karena kemarahan atau kebencian, dendam yang bersarang di hati orang-orang Yahudi, ya, terutama orang-orang Yahudi Bani Nadir, ya, karena perang Khandaq ini adalah terjadinya setelah perang Bani Nadir, ya, di mana kita ketahui bersama di dalam kota Madinah itu ada 3 suku Yahudi. Yang pertama suku Bani Qainuqa, kemudian suku Bani Nadir, dan suku Bani Quraizoh. Ya. Dan kedua suku dari Yahudi ini sudah diusir dari Madinah. Ya. Yang pertama diusir adalah Bani Qainuqa setelah Perang Badar terjadi, karena ulah mereka melakukan pelecehan seksual terhadap salah seorang wanita muslimah. Kemudian Perang Banu Nadir, ya, mereka juga sama dikepung, ya, oleh pasukan kaum muslimin selama kurang lebih 5 hari. Kemudian mereka menyerah dan terpaksa atau dipaksa harus meninggalkan kota Madinah, tidak boleh lagi tinggal bertetangga dengan Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah. Maka kemudian Bani Nadir dan Bani Qainuqa ini, ya, hanya dapat melakukan pemantauan monitor dari jauh apa yang terjadi oleh atau yang terjadi terhadap kaum muslimin di Madinah, ya. Namun alih-alih, ya, Islam menurun, ya, atau padam cahaya Islam, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong, ya, kaum muslimin sehingga dari hari ke hari, dari waktu ke waktu selalu mendapat kemenangan di dalam peperangan, ya. Maka dari itu tokoh-tokoh Banu Nadir yang ketika itu berada di Khaybar, ya, itu mereka tidak sabar, ya, kita harus melakukan sesuatu, tidak boleh tinggal diam, ya, tidak bisa kita hanya berpangku tangan di Khaybar ini, ya. Jadi mereka setelah diusir dari Madinah, mereka ngecampnya di Khaybar ini, ya. Maka kemudian berangkatlah tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh Banu Nadir, ya. Di antaranya adalah Huyai ibn Akhtab, ya, ayahanda daripada Safiyah. Kemudian eh, ada juga Kinanah, ya, dan beberapa orang dari suku Banu Qainuqa. Namun kebanyakan mereka berasal dari suku Bani Nadir, ya. Maka kemudian mereka berangkat ke kota Makkah, ya. Tujuannya adalah untuk memprovokasi, ya, untuk mengajak Quraisy, ya, mengumpulkan sebanyak mungkin tentara untuk menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di Madinah, ya. Maka kemudian eh, Huyai bin Akhtab dan kawan-kawan ini, ya, memuji-muji kehebatan agama daripada orang-orang Quraisy, ya, orang-orang musyrikin, ya. Mereka mengatakan antum, ya, baldinukum khairun min dini Muhammad wa ashabihi, ya. Agama kalian itu lebih baik daripada agama Muhammad dan sahabat-sahabatnya, ya. Antum aula bil haqqi minhum, ya. Kalian lebih lebih berada di atas kebenaran daripada Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Maka kemudian, ya, teruslah diangkat-angkat, ya, orang-orang kafir Quraisy ini sehingga, ya, mereka bersedia untuk mengumpulkan sebanyak mungkin pemuda, ya, para muqatil untuk menyerang kota Madinah. Dan tidak cukup tentunya hanya mengandalkan orang-orang Quraisy, ya.
masih merasa kurang, orang-orang ya Huyai bin Akhtab ya dan kawan-kawan ini kemudian juga pergi menemui suku-suku yang lain ya, dan yang menjadi tujuan utama mereka adalah suku Kotopan ya, yang jumlahnya juga sangat besar ya, karena terdiri dari beberapa kabilah-kabilah kecil seperti Bani Fazarah ya, Bani Murrah, Bani Asja ya, Bani Asad, Bani Sulaim, dan Kinana. Maka kemudian ya terkumpullah kurang lebih sekitar 10.000 tentara. Ya, jadi belum ada ketika itu jumlah tentara sebanyak itu. Ya, sebelumnya pernah ada yang bisa mengumpulkan itu adalah Abraha. Ya, ketika ingin menghancurkan Ka'bah. Dan Ghatafan itu diberikan janji oleh Huyai bin Akhtab dan kawan-kawan, ya para tokoh-tokoh Yahudi Bani Nadir ini, jika kalian mau membantu Quraisy bersatu padu menyerang kota Madinah, maka mereka bersedia untuk memberikan setengah dari hasil panen selama 2 tahun. Ya, jadi orang-orang Ghatafan ini tergiur juga dengan janji yang disampaikan oleh Huyai bin Akhtab dan kawan-kawan. Maka kemudian ya terkumpullah 4.000 dari orang-orang Quraisy dan selebihnya 6.000 itu dari Ghatafan dan sekutu-sekutunya. Ya, maka kemudian akhirnya mereka berangkat dan mereka berkumpul bertemu di suatu tempat yang disebut dengan Marruz Zahran. Ya. Kemudian berita ini sampai ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, melalui mata-mata yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dia memberitahukan bahwasanya ada sejumlah pasukan yang sangat besar sekali ya yang akan segera tiba dan menyerang kota Madinah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya segera mengumpulkan sahabat-sahabatnya tentunya untuk bermusyawarah ya apa kira-kira strategi yang harus kita lakukan di dalam menghadapi musuh yang jumlahnya sangat banyak ini ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperkirakan hanya punya waktu sekitar ya 15 hari. Ya, ada ikhtilaf ya, ada beberapa pendapat ya, ada yang mengatakan 15 hari, ada yang mengatakan sampai hanya 7 hari dan 6 hari saja. Ya, ala kulli hal, kaum muslimin harus mempersiapkan diri sebelum pasukan Quraisy dan Ghatafan ini datang ke kota Madinah. Maka kemudian kita kenal ada satu usul dari salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Ya, sahabat yang berasal dari Persia, yang merupakan ini adalah merupakan perang pertama beliau sesungguhnya ya. Karena beliau kita ketahui bersama statusnya adalah seorang budak dan beliau masih eh, belum bisa melakukan atau mengikuti perang-perang yang sebelumnya seperti Badar, Uhud ya, karena masih menjadi budak ya, menjadi milik tuannya. Dan sebelum perang Khandaq ini terjadi, beliau alhamdulillah sudah merdeka dan bisa ikut di dalam perang kali ini bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Ya. Dan beliau jugalah yang mengusulkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertahan dengan cara menggali parit. Ya, menggali parit. Jadi kata Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, nahnu idha husirna khandaqna. Ya, pengalaman kami ketika di Persia, kalau kami diserang oleh musuh dalam jumlah yang lebih banyak, maka strategi bertahan kami adalah dengan cara menggali parit, ya supaya musuh tidak bisa masuk ke wilayah kita. Maka kemudian, ya usul ini diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana seperti kita lihat gambar di sini ya, kondisi kota Madinah itu dikelilingi oleh bebatuan yang dikenal dengan harrah, ya.
di sebelah timur dan di sebelah baratnya, ya. Al-Harrah Asy-Syarqiyah dan Al-Harrah Al-Gharbiyah, ya. Dan di sebelah selatannya, yaitu banyak ditumbuhi dengan pohon-pohon kurma yang sangat lebat, ya, dan di sana juga bermukim para kaum Yahudi, ya. Jadi tidak mungkin orang-orang Makkah dan Ghatafan ini akan masuk ke kota Madinah melalui timur, barat, dan selatan. Dan memang satu-satunya tempat yang terbuka itu adalah di daerah utara, ya, di daerah utara, di dekat dengan Jabal Uhud ini. Maka kemudian diputuskan galian yang kita harus menggali parit di daerah yang terbuka tersebut, ya. Jadi kita harus menggali, ya, dari Al-Harrah Asy-Syarqiyah, ya, Al-Harrah sebelah timur sampai kemudian ke Al-Harrah Al-Gharbiyah, Harrah sebelah sebelah barat, ya. Nah, kemudian, ya, kurang lebih, ya, panjangnya itu sekitar, ada yang mengatakan 5,5 km, ya, ada yang mengatakan sampai 6 kilo itu panjangnya, ya. Kemudian lebarnya ini juga terdapat beberapa khilaf, ya. Ada yang mengatakan lebarnya itu sampai 8 meter, ada yang mengatakan hanya 4,5 meter, ya, dan dalamnya itu sekitar 3 sampai dengan 4 meter, ya. Jadi eh, harus memang lebar, ya, supaya kuda tidak bisa masuk lompat ke wilayah kaum muslimin, dan juga harus dalam, ya, sehingga kalau ada kuda yang lompat ke bawah itu tidak bisa untuk naik lagi ke atas, ya. Maka kemudian ditugaskanlah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sahabat untuk menggali, dan ditugaskan sekitar 10 per 10 orang itu harus bisa menggali, ya, sepanjang kurang lebih 20 meter, ya. Dan kendalanya tentunya di sana tanahnya, ya, itu keras, ya. Kemudian peralatan juga terbatas. Kemudian jam kerja juga harus panjang, ya, dari pagi sampai sore, karena jangan sampai, ya, proyek ini belum selesai sementara musuh sudah datang, ya. Ditambah lagi, ya, pada bulan itu, ya, bulan Syawal itu adalah cuaca sedang dingin dan bahan makanan yang sedikit, ya. Jadi luar biasa memang ujian yang dihadapi oleh kaum muslimin ketika itu, ya. Nah, di dalam penggalian parit ini, ya, jadi parit itu bahasa Arabnya adalah khandak. Ya, oleh sebab itu perang ini dikenal dengan perang Khandaq. Dan nama lain dari perang Khandaq itu adalah perang Ahzab. Ya, Ahzab itu sendiri artinya adalah golongan-golongan, ya, karena musuh yang jumlahnya 10.000 itu terdiri dari suku-suku yang berbagai macam suku yang terhimpun, yang beraliansi. Ya, Quraisy dengan sekutu-sekutunya dan Ghatafan dengan eh, kabilah-kabilah kecilnya tadi. Nah, di dalam penggalian ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung terjun, ya, dan beliau, ya, memompa semangat sahabat-sahabatnya, ya, melihat betapa menderitanya para sahabat dengan kondisi ketika itu, ya, dengan cuaca yang dingin, kemudian mereka juga kelaparan, ya, karena kurang makanan, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melantunkan, ya, syairnya dengan mengatakan Allahumma la aisha illa aishal akhirah faghfir lil ansar wal muhajirah, ya. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya melainkan kehidupan di akhirat. Faghfir, maka ampunilah orang-orang ansor dan orang-orang muhajirin, ya. Kemudian, ya, lantunan atau bait syair ini dibalas oleh sahabat yang juga ketika itu tengah bekerja, ya. Mereka membalas dan mengatakan nahnul ladzina bay'u Muhammadan alal jihadi ma baqina abadan. Kamilah yang telah membaiat Muhammad untuk tetap berjihad sepanjang kita masih hidup.
ya sepanjang hayat masih di kandung badan. Ya. Nah, ketika penggalian ini ya terjadi beberapa mukjizat ya. Ada yang pertama yang seperti kita ketahui dan mungkin sudah antum ketahui bersama ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kabar atau diberitahu oleh sahabat ada sebongkah batu besar yang tidak bisa mereka hancurkan. Maka kemudian dilaporkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah, baik ya, ini nazil ya, kami akan atau aku akan datang. Maka kemudian Rasulullah mengambil mihwalnya, ya, mengambil katakanlah cangkulnya ya atau lingkisnya, kemudian beliau pukul batu tersebut, kemudian batu tersebut ya hancur sepertiganya. Ya, dan ketika itu ya memancarkan sinar yang sangat terang sekali. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allahu Akbar, Allah u'titu mafatihasy Syam. Ya, wallahi inni la anzuru qusuruha al-humr as-sa'ah. Ya, Allahu Akbar, aku telah diberikan ya kunci-kunci pintu negeri Syam. Ya, negeri Syam akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ya, wallahi demi Allah, aku dapat melihat ya istana-istananya yang merah saat ini, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian beliau pukul lagi untuk yang kedua kalinya, ya, kemudian hancur sepertiganya, ya, kemudian juga memancarkan sinar dan kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir, ya, beliau kali ini mengatakan, "U'titu mafatihah Faris." Allah telah memberikan kepadaku kunci-kunci negeri Persia, ya. Wallahi inni la anzuru qasra al-madain al-abyad. Aku dapat melihat saat ini ya istana Madain yang putih, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Rasulullah untuk ketiga kalinya memukul ya batu tersebut, kemudian sama ya memancarkan sinar ya cahaya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan u'titu mafatihal Yaman. Ya wallahi inni la anzuru abwaba San'a min makani hadhihi sa'ah. Ya, aku telah diberikan kunci-kunci Yaman dan demi Allah saat ini aku dapat melihat ya gerbang-gerbang kota Son'a dari tempatku saat ini. Ya, jadi ini adalah merupakan kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini adalah merupakan mukjizat karena memang ya semua yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terjadi. Ya, kita ketahui bersama Syam itu ya bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin kurang lebih sekitar 9 atau 10 tahun setelah kejadian penggalian Khandaq ini. Ya, karena perang Yarmuk yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu terjadi di tahun ke-15 Hijriah. Ya, 636 Masehi kalau tidak salah. Begitu juga setelah itu Persia bisa ditaklukkan ya oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Jadi apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun kemudian terjadi, ya betul-betul terjadi. Kemudian mukjizat yang lain yang juga disaksikan oleh kaum muslimin ya adalah keberkahan sesuatu ya atau makanan yang berada di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama adalah kisah tentang Jabir, ya di mana Jabir merasa iba melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah bekerja dengan keadaan perut yang lapar, ya. Kemudian diam-diam, ya, dia pulang sebentar untuk bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan yang bisa kita masak untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ya, kata istrinya hanya ada ya segenggam syair, ya gandum, dan ada anak kambing yang masih kecil. Ya. Maka kemudian Jabir pun menyuruh istrinya untuk segera membuat adonan dan kemudian dia menyembelih kambingnya untuk dijadikan kuah
yang dimakan bersama-sama nanti dengan adonan roti gandum tersebut. Ya. Dan setelah jadi, ya karena jumlahnya tidak banyak, maka Jabir mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbisik, ya, karena beliau khawatir, ya kalau sampai kedengaran dengan yang lain, ya itu tidak akan kebagian tentunya. Ya. Namun, ya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh Jabir, ya beliau diundang ke rumahnya dengan beberapa orang sahabat saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya justru mengumumkan hal itu kepada khalayak ramai, ya ya ma'syara ashabah, ya ma'syara sahabah, ya yang ketika itu tengah menggali parit, ya kita mendapat undangan dari Jabir. Ya, maka kemudian saat itu tentu saja Jabir terperanjat dan pucat mukanya, ya, karena makanan yang beliau sediakan itu sangat sedikit sekali. Ya, hanya cukup untuk beberapa orang. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Jabir untuk ya pulang ke rumah dan berpesan kepada istrinya untuk tidak menyentuh dulu makanan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Ya, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyusul, ya datang ke rumah Jabir dan mendoakan, ya makanan yang sudah tersedia. Kemudian diundanglah secara bergiliran, ya sahabat, ya sampai akhirnya semua sahabat yang menggali parit ketika itu kebagian makanan yang dibagikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan masih tersisa dan dimakan oleh keluarga Jabir sendiri. Ya. Nah, itu juga merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa keberkahan yang Allah berikan di dalam makanan yang sedikit menjadi banyak, ya. Kemudian yang kedua juga sama, ya, tapi bedanya di sini adalah kurma, di mana ada seorang anak kecil yang sedang akan memberikan, ya, segenggam kurma kepada pamannya, tapi kemudian Rasulullah SAW melihatnya dan kemudian Rasulullah mendoakan, ya kemudian kurma itu juga sama, ya bisa dinikmati oleh para sahabat yang tengah menggali parit ketika itu. Ya mas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian singkat cerita, ya 10.000 pasukan Ahzab ini akhirnya tiba di tempat, ya di Madinah. Ya, dan mereka sangat kaget sekali, ya tidak menyangka karena ada parit di hadapan mereka. Ya, mereka tidak mengenal strategi perang semacam ini di Jazirah Arab. Ya, maka Abu Sufyan, ya sangat terkejut sekali, ya dengan keadaan ketika itu. Ya. Kemudian seperti yang tergambar di sebelah kanan ini, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum berangkat dengan 3.000 pasukan, ya berjaga di parit, ya beliau tentu saja juga eh, mengantisipasi, ya untuk memberikan tempat khusus kepada para wanita, orang-orang tua dan anak-anak, ya untuk menjaga-jaga bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mereka berada di tempat yang aman. Ya, mereka ditempatkan di sebuah benteng yang tinggi, ya di perkampungan Banu Harithah kalau tidak salah. Ya. Maka kemudian, ya orang-orang munafik, ya orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang Ghatafan ini tidak bisa tentunya masuk ke wilayah kaum muslimin, ya. Mereka berusaha untuk mencari celah, ya barangkali ada beberapa celah yang tidak terlalu lebar sehingga bisa mereka lewati, ya. Dan memang itu
terjadi ya. Namanya pekerjaan manusia tentu saja ada kurangnya. Ya, sehingga beberapa orang pasukan Quraisy itu bisa berhasil melewati Khandaq tersebut. Ya, ada Ikrimah bin Abi Jahal, ada Amr bin Abdi Wud, dan beberapa orang lainnya. Ya. Maka kemudian setelah berhasil masuk, ya, orang Quraisy yang bernama Amr bin Abdi Wud ini ya langsung dia menantang mubarozah, ya, man yubaris katanya. Maka kemudian ya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an itu berdiri, ya, ana ya Rasulullah, saya izinkan saya ya menyambut tantangan Amr bin Abdi Wud ini, ya. Tapi kemudian Rasulullah Ali disuruh untuk duduk, ya, duduk Ali, karena orang ini adalah Abdul, ya, Amr bin Abdul, orang yang sangat berpengalaman di dalam berperang, ya, jagoannya orang Quraisy, memiliki perawakan yang tinggi besar, ya, dan pedangnya pun ya pedangnya besar, ya, tidak seperti yang dimiliki oleh umumnya pasukan, ya. Tapi kemudian ya setelah Amr bin Abdi Wud ini menantang kembali, ya, tidak ada yang berani menyambut tantangan ini. Ya, Ali kemudian menawarkan dirinya kembali kepada Rasulullah SAW. Ya, sampai kemudian untuk ketiga kalinya akhirnya direstui oleh Rasulullah SAW. Ya, maka kemudian Rasulullah mendoakan, ya, mendoakan Ali supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan kepada dia dan berhasil mengalahkan Amr bin Abdi Wud. Ya. Maka kemudian terjadilah duel yang sangat sengit, ya, dan saking sengitnya pertarungan tersebut, ya, sampai ya debu yang ada di sana itu mengepul beterbangan sehingga tidak terlihat kedua orang tersebut tengah tengah berkelahi, yang terdengar hanya dentingan pedang saja. Ya, sampai kemudian akhirnya ya terdengar teriakan Ali, ya, kemudian dari situlah kemudian kaum muslimin faham ternyata alhamdulillah Ali bisa mengalahkan Amr bin Abdi Wud. Ya. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib berhasil ya menjatuhkan dan merobohkan Amr bin Abdi Wud ini, ya, Ikrimah bin Abi Jahal dan kawan-kawannya segera melarikan diri untuk kembali bergabung dengan ya kawan-kawannya yang berada di luar Khandaq. Ya. Kemudian tidak terjadi bentrokan fisik yang berarti, setelah itu yang terjadi hanyalah ya saling melontar panah di antara kedua belah pihak. Ya, sehingga di antara lontaran-lontaran panah itu ada salah satu anak panah yang berhasil mengenai Sa'ad bin Mu'adz. Ya, Sa'ad bin Mu'adz ini adalah kepala atau tokoh dari suku Aus. Ya, dan mengenai lengannya, dan qadar Allah itu juga mengenai tepat urat nadinya. Nah, sehingga darah yang keluar itu sulit untuk dihentikan. Ya. Kemudian ya di sana juga dibuat tenda khusus untuk pengobatan. Ya. Kemudian di sana ada seorang sahabiah yang pandai eh, tentang ilmu pengobatan, namanya Rufaidah Al-Aslamiyah. Ya. Ketika terjadi ya penyerangan, ya terjadi hisor ini, ya, Rasulullah dan kaum muslimin tentunya disibukkan, ya, tidak boleh sedikit pun umat Islam lalai, ya, jadi matanya harus betul-betul memantau pergerakan musuh, jadi jangan sampai ada pasukan yang kembali bisa melampaui masuk ke wilayah kaum muslimin, ya, sehingga saking sibuknya, ya, itu pernah kejadian ada sholat yang sampai terlewat, ya, dan harus dijamak di dalam satu waktu. Ya, ada yang mengatakan zuhur, asar, maghrib, dan isya dikerjakan di dalam satu waktu.
Tuh. Ya. Kemudian akhirnya kaum Quraisy, terutama Abu Sufyan itu sudah hampir putus asa, ya, karena sudah hampir berlangsung 1 bulan tidak ada hasil yang menjanjikan. Ya, mereka belum bisa juga masuk ke wilayah kaum muslimin. Ya, maka kemudian ya Huyai bin Akhtab berinisiatif untuk mengajak orang-orang Yahudi Bani Quraizoh untuk bergabung dengan mereka. Ya, jadi Banu Quraizoh yang letaknya tadi, ya, yang lokasi pemukiman mereka berada di sebelah selatan, ya, itu adalah tempat yang sangat baik, ya, karena mereka berada di belakang kaum muslimin berarti, ya. Makanya di dalam Al-Quran itu digambarkan idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Ya, jadi ketika itu kaum muslimin mendapatkan ujian yang sangat berat karena diserang dari musuh dari arah atas, maksudnya adalah Quraisy dan Ghatafan, wa min asfala minkum, dan dari arah bawah, yaitu orang-orang Banu Quraizoh yang nanti berhasil dirayu oleh Huyai bin Akhtab untuk melanggar perjanjian perdamaian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kemudian Huyai bin Akhtab ini, ya, mendatangi Ka'ab bin Asad, ya, pimpinan Banu Quraizoh, ya, dan merayu dia untuk, ya, membujuk dia untuk membatalkan perjanjiannya dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, awalnya tentu saja Ka'ab bin Asad tidak berani, ya, merusak perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia takut apa yang sudah terjadi dengan Banu Qainuqa dan Bani Nadir juga terjadi pada Banu Quraizoh. Ya, tapi kemudian setelah didesak dan dibujuk oleh Huyai bin Akhtab, ya, kata Huyai bin Akhtab, ya, kalau nanti terjadi sesuatu, ya, aku tidak akan meninggalkan kalian. Artinya aku akan tetap, ya, ada bersama kalian dan tidak akan, ya, melarikan diri. Ya, akhirnya, ya, Ka'ab bin Asad itu menyetujui ajakan dari Huyai bin Akhtab dan mereka berencana untuk menyerang kaum muslimin dari arah belakang tentunya. Ya. Maka kemudian, ya, mulailah orang-orang Banu Quraiza ini, ya, mengamati situasi dalam kota Madinah, ya, dan mereka berhasil menemukan benteng di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyimpan para wanita, anak-anak dan orang tua di benteng tersebut. Ya, ada beberapa orang Yahudi yang bisa melihat dan mengetahui tempat itu, ya, tapi kemudian tidak langsung menyerang karena dia takut di situ ada laki-laki juga yang menjaga, ya. Dan kemudian, ya, atas keberanian bibi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Sofiyah, ya, orang-orang Yahudi, salah seorang Yahudi itu berhasil dilumpuhkan dan dibunuh oleh Sofiyah, sehingga Yahudi yang lain, ya, mengira di sana ada penjaga laki-laki, sehingga akhirnya mereka mengurungkan niat untuk menyerang benteng tersebut. Ya. Akhirnya tersiar kabar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Banu Quraizoh, yaitu eh, memutuskan perjanjian, ya, berkhianat, ya, terdengar kabar itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, perlu mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut. Akhirnya beliau mengutus 4 orang sahabat, ya, di antaranya kalau tidak salah ada Zubair bin Awam, ya, untuk mengecek langsung, ya, Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah bahkan, ya, 2 pemimpin Aus dan Khazraj. Dan benar saja, ya, ketika mereka sampai di Banu Quraizoh, ya, apa yang dikabarkan itu ternyata benar. Ya, bahkan mereka mengolok-olok dan menghina, ya, dan dengan mengatakan sudah tidak ada lagi perjanjian antara kami dengan Muhammad, kata mereka. Ya, maka kemudian, ya, keempat sahabat ini segera melaporkan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang tentu saja, ya, kata Rasulullah, ya, sebelum 4 sahabat ini pergi, ya, untuk mencari kebenaran berita tersebut, kalau benar,
ya orang-orang Banu Quraisyah itu berkhianat, ya jangan kabarkan secara demonstratif, jangan terang-terangan. Kasih saja isyarat, ya khawatir didengar oleh kaum muslimin yang lain sehingga ya pasukan menjadi down, ya menjadi tambah takut, ya karena sudah mereka harus menghadapi musuh yang ada di depan jumlahnya 10.000, ditambah lagi dengan orang-orang Banu Quraisyah yang jumlahnya itu sekitar 400 sampai dengan 700 orang prajuritnya, ya. Maka kemudian setelah mendapatkan kabar yang benar, ya keempat sahabat ini kemudian memberikan isyarat kepada Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, ya Udol dan Qarah, ya ini bahasa sandi kedua, bahasa sandika eh, keempat sahabat ini kepada Rasulullah SAW, ya karena kedua Udol dan Qarah ini adalah dua suku yang mengkhianati kaum muslimin. Ya, ketika Rasulullah mengutus para qurra ya untuk memberikan pengajaran terhadap Islam, tapi kemudian ternyata orang-orang Udul dan Qura ini berkhianat dan justru membunuh para qurra tersebut. Ya, jadi dengan sandi ini beliau mengatakan Udul dan Qura artinya betul. Ya, orang-orang Banu Quraisyah itu telah berkhianat. Ya, maka ya akhirnya berita itu pun ya diketahui oleh kaum muslimin. Ya, dan sangat terguncang sekali. Ya, seperti yang digambarkan oleh Al-Quran, ya wa idzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Ya. Jadi mata tidak bisa ya lengah, ya bahkan hati itu seakan-akan sampai ke tenggorokan karena saking saking khawatir dan saking takutnya dengan situasi dan kondisi ketika itu. Ya hunalika betuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Ya di sanalah umat Islam diuji dan digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Ya. Kemudian dalam situasi genting ini akhirnya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai ide, ya jumlah pasukan Ahzab yang ada di hadapan mereka itu adalah 10.000, 4.000 itu orang-orang Quraisy dan sekutunya, 6.000 itu adalah Ghatafan. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya berniat untuk membujuk orang-orang Ghatafan ini mundur dari peperangan dengan menjanjikan sepertiga hasil panen Madinah kepada orang-orang Ghatafan ini. Ya, dan kemudian ide ini beliau sampaikan kepada dua pemuka Ansor, ya Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah. Ya, tapi kemudian ya kata kedua orang sahabat ini, ya Rasulullah, apakah ini wahyu dari Allah sehingga kami hanya sami'na wa ata'na? Ya, apakah ini adalah wahyu dari Allah ataukah ini hanya ide dari Anda saja ya Rasulullah? Ya, karena Anda merasa kasihan dengan kami orang-orang Ansor. Ya, karena ya tidak bisa dipungkiri dengan kehadiran orang-orang Islam ke Madinah, ya orang-orang Ansor ini jadi kena getahnya sehingga Rasulullah merasa kasihan dengan kondisi orang-orang Ansor. Jadi kata mereka, apakah ini hanya ide Anda saja karena kasihan dengan kami atau ini adalah wahyu dari Allah? Kata Rasulullah, bal hadza ru'yun minni. Ya ini sesungguhnya adalah ya ide dariku sendiri. Ya, maka kemudian ya Sa'ad bin Mu'ad ya yang masih berusia sekitar 37 tahun ya itu dengan tegas mengatakan, ya Rasulullah, ya ketika kami masih jahiliyah, ya kami masih menyembah berhala, kami belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam, ya itu kami tidak pernah atau mereka tidak pernah memakan kurma secara gratisan, ya kami hanya memakan kurma mereka atau mereka hanya memakan kurma kami itu melalui jual beli, ya atau ketika kita bertamu, itu saja. Ya, bagaimana mungkin ketika kami sudah jaya, ya sudah mendapatkan hidayah, sudah menjadi muslimin, ya kita memberikan kepada mereka secara cuma-cuma seperti hasil panen Madinah kepada mereka. Ya, tidak mungkin ya Rasulullah. Artinya
ya Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah ini tidak setuju dan menolak ya eh, rencana daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahi, ya kata Sa'ad bin Mu'adz, kami tidak akan berikan mereka makanan, yang ada hanyalah pedang kami. Ya, kami akan berikan pedang kami kepada mereka. Ya, kata Rasulullah akhirnya, ya sudahlah kalau memang begitu. Ya, akhirnya Rasulullah mengurungkan ya rencana beliau tersebut. Nah, kemudian ada pertolongan yang lain dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada seorang yang bernama Nuaim bin Mas'ud al-Ashja'i. Ya, beliau dari suku Ashja' dan itu artinya beliau dari salah satu kabilah Ghatafan. Nah, dia ketika itu masuk Islam. Ya. Kemudian Nuaim bin Mas'ud al-Ashja'i ini datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya telah masuk Islam dan kaumku tidak mengetahui kalau saya ini sekarang sudah masuk Islam. Ya, famurni bima syi'ta, kata Nuaim bin Mas'ud. Ya, berikan saya tugas. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepada Nuaim, "Innama anta rajulun wahid." Ya, engkau wahai Nuaim adalah hanya satu orang saja. Ya, mereka jumlahnya 10.000 berkurang satu berarti masih ada 999 orang. Ya, sementara jumlah kami 1.000 tambah satu berarti 1.001. Ya, tapi kemudian Rasulullah tidak mematahkan ya semangat Nuaim. Kemudian kata Rasulullah, "Fakhadhil anna mastata'ta, fa innal harba khid'atun." Maka lakukanlah ya yang kamu bisa ya, karena sesungguhnya peperangan itu adalah tipu daya, muslihat. Ya, lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan untuk menghinakan mereka ya, meskipun dengan tipu daya ya, karena sesungguhnya al-harbu itu adalah khid'ah. Ya, peperangan itu adalah tipu daya. Ya, dan Rasulullah mengizinkan untuk apapun yang dilakukan oleh Nuaim bin Mas'ud al-Ashja'i ini. Maka kemudian setelah mendapatkan izin ini, ya Nuaim bin Mas'ud al-Ashja'i ini mendatangi orang-orang Banu Quraizoh. Ya. Kemudian mulailah ya Nuaim ini mengadu domba, ya dengan mengatakan kepada orang-orang Banu Quraizoh, ya wahai Banu Quraizoh, qad araftum wuddi iyyakum, ya wa khasatan baini wa bainakum. Kalian kan sudah tahu bagaimana cintanya aku dengan kalian. Ya, bagaimana suku Ghatafan dengan suku Quraizoh itu memiliki hubungan yang baik. Ya, kata mereka sodakta, betul wahai Nuaim. Ya. Kemudian kata Nuaim, fa inna Quraisyan laisu mithlakum. Al balad baladukum. Fihi amwalukum wa nisa'ukum wa abna'ukum. Ya, la taqdiruna an tatahawwalu minhu ila ghairihi. Ya, Quraisy dan Ghatafan itu tidak sama dengan kalian. Ya, Madinah ini adalah tanah air kalian. Ya, di mana di Madinah ini ada harta kalian, ada istri kalian, anak-anak kalian. Kalian tidak bisa ya pergi meninggalkan ya tanah air kalian, Madinah. Ya. Wa inna Quraisyan qad ja'u li harbi Muhammadin wa ashabahu. Wa baladuhum wa amwaluhum wa nisa'uhum bi ghairihi. Ya, sementara orang-orang Quraisy, orang-orang Ghatafan itu datang ke Madinah untuk menyerang Muhammad dan kawan-kawannya. Sementara tanah air mereka itu jauh di sana, di Mekah. Dan orang-orang Ghatafan tanah airnya adalah di kampung halamannya adalah di daerah Najd. Di sana mereka ya istri mereka, anak-anak mereka, harta mereka aman di sana. Tidak sama dengan kalian. Fa in asabu fursatan intahazuha wa illa lahiqu bi biladihim wa tarakukum wa Muhammadan fantaqama minkum. Ya, kalau sesuatu terjadi, mereka tidak berhasil menyerang Muhammad, mereka dengan mudahnya akan menarik diri dari Madinah, ya, kemudian pulang ke negaranya masing-masing, maka tinggallah kalian di sini akan menjadi serangan, akan diserang oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ya.
Akhirnya orang-orang Banu Quraisyah ini termakan ya dengan adu domba Nuaim ya. Mereka mengatakan wamal amal ya Nuaim. Kalau begitu apa yang harus kami lakukan? Ya, kata Nuaim, la tuqatilu ma'ahum hatta yu'tukum rohain. Ya, jangan mau kalian bersatu padu dengan mereka kecuali mereka memberikan eh, tokoh-tokoh mereka ya yang bisa kalian jadikan sebagai sandera. Sehingga kalau sesuatu terjadi, ya mereka tidak akan melarikan diri karena tokoh-tokoh mereka ya dalam riwayat disebutkan 70 dimintanya ya. Sehingga mereka tidak melarikan diri ketika sesuatu terjadi yang buruk terhadap mereka. Karena tokoh-tokoh mereka disandera oleh orang-orang Banu Quraisyah. Ya, akhirnya kata orang-orang Banu Quraisyah, laqad asyarta birra'i. Ya, betul. Ya, betul sekali. Ya, usul Anda ini wahai Nuaim. Maka kemudian setelah itu Nuaim setelah berhasil menghasut ya, dia pergi ke orang-orang Quraisy tentunya ya dan orang-orang Ghatafan ya. Kemudian ya setelah bertemu dengan Abu Sufyan ya dan rekan-rekannya kata Nuaim, innal yahud qad nadimu ala ma kana minhum min naqdi ahdin Muhammadin wa ashabihi. Ya, nampaknya orang-orang Yahudi Banu Quraisyah itu menyesal kayaknya. Menyesal telah merusak ya, menyesal telah berkhianat kepada Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ya, dan mereka berencana ya untuk menyatakan penyesalan mereka ini innahum qad rasaluhu annahum ya'khuduna minkum rahain yadfa'unaha ilaihi thumma yuwalunahu alaikum. Ya, mereka menghadap kepada Muhammad dan berjanji akan ya memberikan kepada kaum muslimin ya sandera untuk diserahkan kepada Rasulullah untuk kemudian dibunuh, dieksekusi. Ya, sebagai bentuk rasa penyesalan dan menebus rasa salah orang-orang Banu Quraisyah, kata kata Nuaim kepada orang-orang Quraisy. Ya. Maka dari itu kata Nuaim, ya, kalau nanti mereka minta rohain, ya, sandera, jaminan, ya, minta tokoh-tokoh kalian untuk disandera oleh orang-orang Banu Quraisyah, fala tu'tuhum, jangan kalian beri. Ya, karena itu hanya siasat saja. Kalau kalian beri, itu akan mereka serahkan kepada Muhammad dan Muhammad akan membunuh mereka. Ya. Kemudian setelah itu juga ya Nuaim mengatakan hal yang sama kepada orang-orang Ghatafan, ya kepada sukunya. Ya. Maka kemudian Abu Sufyan juga ingin mengkonfirmasi kebenaran apa yang dikatakan oleh Nuaim ini. Kemudian ya ternyata apa yang dikatakan oleh Nuaim ini benar. Ya, mereka ya Abu Sufyan ini mengutus beberapa orang sahabatnya ya datang ke Banu Quraisyah ya. Mereka mengatakan kepada orang-orang Banu Quraisyah, inna lasna bi'ardin muqam wa qad halakal qira' wal khaf, ya, fanhadu bina hatta nunajiz Muhammadan, ya, ini sudah lama sekali kita berdiam diri di sini, ya, sementara logistik kami sudah semakin menipis, ya, kambing kami, ontak kami itu sudah banyak kami sembelih untuk kami makan, ya, kalau begini terus ya kita bisa hancur. Fanhadu, ya, maka bagaimana ya tindakan kalian? Ayo dong, ya, lakukan sesuatu sehingga kita bisa menghabisi Muhammad dan kawan-kawan, kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya. Ya, kata utusan Abu Sufyan ini. Ya, maka kemudian ya kata Banu Quraisyah, iya, ya, kami tidak akan ya membantu kalian memerangi Muhammad sampai kalian memberikan kepada kami sandera tadi itu rohain. Ya, maka kemudian setelah mendengar persyaratan itu, ya mereka mengatakan, oh iya, betul juga seperti yang dikatakan oleh Nuaim. Hmm. Dan kemudian
Setelah mereka kembali kepada Abu Sufyan kembali memberikan informasi kepada orang-orang Banu Quraisyah. Yang intinya adalah kami tidak akan mungkin ya mengirimkan orang-orang kami, apalagi tokoh-tokoh kami untuk kalian sandera. Maka ketika kabar itu sampai ke telinga orang-orang Banu Quraisyah, ya kata orang-orang Banu Quraisyah, sodako wallahi Nuaim. Benar ternyata Nuaim apa yang sudah dikatakan kemarin itu benar. Ya. Maka kemudian terjadilah perpecahan tentunya ya di antara orang-orang Quraisy, orang-orang Ghatafan dan orang-orang Banu Quraisyah tadi itu. Ya. Dan kemudian ya ketika perpecahan itu terjadi, ya datang pertolongan Allah yang lain ya di mana pada malam harinya ya ketika pasukan Ahzab sudah semakin berputus asa ya kemudian Allah mengirim angin topan ya kepada pasukan Ahzab tersebut ya di mana angin itu sangat dahsyat sekali ya sampai mencopot tenda-tenda mereka ya menjatuhkan ya tungku-tungku makanan mereka ya sehingga mereka merasa tambah putus asa ya dan itu angin itu hanya menyerang ya wilayah yang diduduki oleh orang-orang kafir Quraisy dan Ghatafan ya sementara di sebelah parit ya di mana kaum muslimin berada itu mereka aman-aman saja ya tidak sama sekali merasa ada angin yang mengganggu mereka. Nah, kemudian ketika eh, itu terjadi di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengetahui berita terkini mengenai apa yang terjadi dengan pasukan Ahzab. Ya, maka kemudian singkat cerita, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus ya sahabat beliau yaitu Hudzaifah untuk mencari tahu apa yang hendak mereka rencanakan. Ya, pasca atau ya setelah terjadi angin topan ini. Ya, maka kemudian ya dengan hati-hati Hudzaifah kemudian menyelinap masuk ke dalam pasukan Ahzab untuk mencari tahu apa rencana Abu Sufyan dan pasukannya dan didapatilah berita ternyata Abu Sufyan ya berencana untuk meninggalkan Madinah besok pagi. Ya, kata Abu Sufyan, irtahilu, inni murtahilun. Ya, sudah tidak jelas bagaimana kondisi kita ini. Ya, sudah banyak logistik yang habis, sudah banyak yang menipis, ditambah lagi sekarang angin topan begitu dahsyat. Ya, pokoknya besok saya mau pergi. Ya, saya mau pulang ke Mekah. Ya. Maka kemudian berita ini disampaikan oleh Hudzaifah ibnul Yaman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan keesokan harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan ya dari pagi hingga ya sore hari, ya dari pagi hingga siang hari pasukan Ahzab ini ya bergegas meninggalkan kota kota Madinah. Maka setelah itu ya setelah siang hari menjelang sore maka kaum muslimin pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumah beliau. Ya, beliau pulang ke rumah istri beliau Aisyah radhiyallahu anha ketika itu. Ya, beliau letakkan senjatanya. Ya, bahkan beliau sudah sempat mandi. Ya, kemudian ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Ya, dalam bentuk seorang sahabat yaitu Dihyah bin Khalifah Al-Kilbi. Kata malaikat Jibril, "Oh, ya Muhammad, ya hal wada'tum silahakum? Apakah kalian sudah letakkan senjata kalian?" Ya, fa innana lam nadha kata Jibril. Kami para malaikat ini belum lagi meletakkan senjata-senjata kami. Ya, pakailah kembali ya perlengkapan perang, angkat senjata kamu. Ya. Kemudian kata Rasulullah, fa ila aina ya Jibril? Kemana wahai wahai Jibril? Ya. Kemudian Jibril pun ya memberikan isyarat ya dengan tangannya dengan menuju ke arah Banu Quraisyah. Ya.
urusan kita belum selesai karena kita harus melanjutkan urusan ini dengan Banu Quraizoh yang telah mengkhianati kaum kaum muslimin. Ya, Ustaz Rokiin masih ada waktu insya Allah ya kita lanjutkan ke Banu Quraizoh ya. Eh, Sepertinya sudah berlangsung 1 jam ya, Ustaz, ya. Eh, Kajian kita. Hmm. Azan jam berapa? Jam Azan jam 6 lewat 16 Ustaz, ya. iya. Ya, gimana jadinya? Sedikit aja sebetulnya nggak panjang ini perang Bani Quraizoh. Oh ya, oh, oke oke. Jadi akan selesai dengan apa? Sebentar lagi, Ustaz. Insya Allah 10 menit lah insya Allah ya. Oh, baik baik. Taib. Jadi ketika itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan muazinnya untuk mengumpulkan para sahabat. Ya, Bilal disuruh untuk azan supaya kaum muslimin datang. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, kita harus ya menuju ke Banu Quraizoh saat ini juga. Ya, sampai-sampai beliau mengatakan la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraizoh. Ya, sekarang juga berangkat, jangan sampai ada yang sholat di antara kalian asar kecuali nanti di Bani Quraizoh. Ya, ini sudah kita paham ceritanya ya nanti terjadi ikhtilaf di antara kaum muslimin. Ada yang tetap melaksanakan sholat di tengah perjalanan, ya karena ijtihad mereka masing-masing. Oke, ini tidak perlu kita ceritakan ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib ya membawa bendera beliau pergi terlebih dahulu, kemudian meminta Abdullah bin Umi Maktum untuk mewakili beliau di Madinah, ya memimpin sholat kaum muslimin yang tidak ikut perang, ya anak-anak, wanita, orang-orang tua, orang-orang yang sakit dan sebagainya. Maka kemudian berangkatlah 3.000 pasukan ini ya, pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Banu Quraizoh. Maka singkat cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Banu Quraizoh ya dan beliau sangat marah sekali apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang Banu Quraizoh. Ya, karena memang pengkhianatan yang dilakukan oleh orang Banu Quraizoh ini sangat berbeda dengan orang-orang yang dilakukan oleh Banu Qainuqa dan Banu Nadir. Ya, Banu Qainuqa berkhianat tapi tidak seberat Banu Quraizoh. Ya, kemudian juga Banu Nadir. Banu Nadir sebetulnya juga berat ya karena dia berusaha untuk membunuh Rasulullah SAW. Ya, tapi Banu Quraizoh ini melakukan pengkhianatan di saat yang sangat genting. Ya, kalau saja ya mereka berhasil ya tidak ada pertolongan dari Allah, ya umat Islam yang jumlah 3.000 itu pasti sudah habis. Ya akibat dari ya pengkhianatan mereka membantu orang-orang pasukan Azab ya melalui jalur selatan. Ya memukul menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak ketika Ka'ab bin Asad, ya pemimpin Banu Quraiza ini meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya eh, kami minta hukumannya sama seperti yang kau lakukan kepada Banu Qainuqa dan Banu Nadir. Ya, kami rela bersedia untuk meninggalkan harta benda kami, ya kecuali kami bersedia untuk meninggalkan Madinah dengan membawa harta benda kami kecuali peralatan perang seperti yang divonis oleh Rasulullah kepada Banu Nadir. Ya, tapi Rasulullah menolak. Ya, Rasulullah menolak. Sampai akhirnya kemudian mereka minta dihadirkan seorang dari suku Aus, ya karena Banu Quraiza ini adalah sekutunya Aus. Ya, di Madinah itu ada 2 kabilah besar, Banu Quraiza, Banu Aus dengan Khazraj. Ya, kalau Khazraj itu bersekutunya khulafanya dengan Banu Nadir. Ya, begitu. Untuk Aus ini bersekutu dengan Banu Quraiza dulu waktu di zaman jahiliyah. Ya, makanya ketika Banu Nadir itu akan dihukum oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Abdullah bin Ubay bin Sabah itu yang orang Khazraj itu memaksa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengampuni sahabat-sahabatnya dari Bani Nadir.
Ya, sehingga Rasulullah akhirnya mengabulkan permintaan Abdullah bin Ubay bin Salul dengan hanya memberikan hukuman mengusir mereka dari Madinah, ya, dengan membawa barang-barang mereka kecuali peralatan perang, ya. Nah, kemudian mereka berharap berharap ya dengan eh, mereka berdiskusi dengan salah seorang dari suku Aus, itu mereka bisa diampuni oleh Rasulullah SAW. Akhirnya mereka minta didatangkan Abu Lubabah namanya. Abu Lubabah bin Abdul Munzir, ya, Al-Ausi Al-Ansari, ya. Maka kemudian, ya, setelah Abu Lubabah ini datang ke dalam benteng orang-orang Banu Quraizoh, ya, dia melihat, ya, anak-anak kecil menangis, wanita menangis, ya, sehingga dia merasa iba dan kasihan, ya. Dan ketika ditanya oleh orang-orang Banu Quraizoh, ya, wahai Abu Lubabah, apakah kami harus menerima keputusan dari Muhammad atau bagaimana? Ya, kemudian kata Abu Lubabah, ya, hanya mengatakan iya, kemudian dia memberikan isyarat tangannya, ya, dia letakkan ke leher. Yang itu artinya, ya, Rasulullah itu keputusannya nanti adalah dengan membunuh kalian semua. Nah, kemudian ketika Abu Lubabah ini melakukan hal tersebut, dia langsung sadar, ya, ternyata dia sudah membocorkan, telah berkhianat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah belum mengatakan hal itu kepada orang-orang Banu Quraizoh. Sementara dia sudah duluan memberitahu kepada orang-orang Banu Quraizoh dengan memberikan isyarat dengan tangan yang tadi itu. Meletakkan tangannya ke leher, yang artinya kalian semua akan disembelih, akan dibunuh oleh Muhammad. Maka kemudian Abu Lubabah merasa sangat bersalah, ya, telah berkhianat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau malu untuk bertemu dengan Rasulullah dan beliau langsung pergi ke Masjid Nabawi. Ya, kemudian di sana dia mengikatkan dirinya di salah satu tiang di Masjid Nabawi. Ya, dia menolak untuk dibuka tali itu sampai turun taubat, ya, sampai Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubatnya. Ya, itu sampai sekarang itu ada salah satu tiang eh, di Masjid Nabawi itu di daerah Raudhah itu namanya Ustuwanatut Taubah, ya, wallahu alam, ya. Jadi konon di sanalah Nuaim, sorry, bukan Nuaim, Abu Lubabah tadi itu mengikatkan dirinya di sana, ya. Kemudian setelah ditunggu-tunggu, ya, tidak muncul-muncul Abu Lubabah ini, akhirnya Rasulullah tahu, ya, apa yang telah dilakukan oleh Abu Lubabah ini. Ya, kata Rasulullah, kalau seandainya dia datang menemuiku, pasti aku akan mintakan ampun kepada Allah, kata Rasulullah. Ya, tapi karena dia langsung pergi ke Masjid Nabawi, mengikatkan dirinya dia di sana, ya sudah, kita tunggu sampai Allah memberikan atau mengabulkan taubat Abu Lubabah. Ya, ya, nanti Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan eh, taubatnya kepada Abu Lubabah, ya, di dalam Al-Quran, wa akharuna atarafu bidunubihim khalatu amalan salihan wa akharu sayyi'an asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim, ya. Nah, kemudian akhirnya, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada Banu Quraizoh, bagaimana kalau keputusan ini aku serahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz, ya, karena memang orang-orang Banu Quraizoh ini tidak mau, ya, hukum itu atau keputusan itu keluar dari mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena mereka khawatir, ya, keputusan sangat berat sekali, apalagi setelah dibocorkan rahasia itu oleh Abu Lubabah, ya. Akhirnya Rasulullah menawarkan, kalau begitu, ya, bagaimana kalau saya berikan keputusan ini kepada orang yang kalian percaya dari suku Aus juga, namanya Sa'ad bin Mu'adz. Oh, akhirnya mereka menerima. Oke, kalau gitu bagus, ya.
Maka dipanggillah Sa'ad bin Mu'ad yang ketika itu sangat payah kondisinya, ya, karena terkena panah tadi itu. Ya, dan Sa'ad bin Mu'ad itu sudah merasa kalau dirinya ajalnya itu sudah dekat, ya, sehingga dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau matikan aku sebelum urusanku dengan Banu Quraizoh selesai. Ya, dan ternyata Allah mengabulkan ya doa Sa'ad bin Mu'ad. Maka kemudian Sa'ad bin Mu'az dipanggil, ya, diminta untuk datang ke Banu Quraizoh, ya, dengan mengendarai kendaraannya. Ya, kemudian di hadapan orang-orang Banu Quraizoh, ya, beliau memutuskan, ya, saya memutuskan dengan para muqatil, ya, laki-laki yang sudah dewasa, ya, sudah balik, yang menjadi prajurit orang-orang Banu Quraizoh, hukumannya adalah hukuman mati. Ya, jumlahnya itu sekitar 400 sampai 700-an orang. Watusba nisa'ahum. Sementara anak-anak yang belum balik dan orang-orang wanita itu menjadi tawanan kaum muslimin. Watuqassam amwalahum, dan harta-harta mereka dibagikan kepada kaum muslimin. Jadi itulah keputusan Sa'ad bin Mu'ad ketika itu. Dan ketika itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji, ya, keputusan Sa'ad bin Mu'ad, ya, dengan mengatakan laqad hakamta, ya, min eh, min min fauqi sab'i samawat, ya, jadi keputusan Anda wahai Sa'ad bin Mu'ad itu tepat seperti keputusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya nanti, ya, ketika Sa'ad bin Mu'ad wafat, ya, setelah peristiwa perang Banu Quraizoh ini, yaitu malaikat Jibril memberikan kabar kepada Rasulullah, ya, bahwasanya arus Rahman, ya, arus Allah Subhanahu wa taala itu sampai terguncang, ya, ketika Sa'ad bin Mu'ad itu meninggal dunia. Ya, jadi seperti itulah akhir dari orang-orang Banu Quraizoh, ya. Termasuk di dalamnya tentunya adalah Huyai bin Akhtab, ya. Jadi orang-orang yang dieksekusi selain orang-orang Banu Quraizoh yang jumlahnya antara 400 sampai 700 itu terdapat di sana ada Huyai bin Akhtab, ya, karena dia sudah berjanji kepada Ka'ab bin Malik, bukan Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin Asad, untuk tetap setia berada di tengah-tengah mereka apapun yang terjadi. Ya, maka kemudian, ya, di kota Madinah, ya, di pasar salah satu kota Madinah dibuat parit, kemudian di sanalah mereka dieksekusi, ya. Kemudian eh, tentu saja yang statusnya adalah muqatil, ya, yang usianya sudah masuk usia yang pantas untuk menjadi prajurit. Ya, sementara anak-anak kecil yang belum balik dan perempuan, yaitu tidak dibunuh dan menjadi tawanan kaum muslimin. Ya, baik, itu saja Ustadz Rokiin mengenai tema kita untuk hari ini, perang Ahzab atau perang Khandaq, kemudian dilanjutkan dengan perang Bani Quraizoh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustaz Abdullah atas paparannya yang luar biasa. Kalau kita ingin menguasai atau mengetahui sirah, mungkin kita perlu membaca kitab sirah, ya. Nah, membaca ini mungkin tidak semua kita eh, apa rajin, ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita dihadirkan oleh Ustaz Abdullah eh, kisah tentang perang Khandaq, lalu perang Bani Quraiظah, ya, dengan sangat detail, ya. Walaupun yang namanya ini untuk benar-benar menguasai kita perlu mengulang-ulang lagi atau membaca sendiri, ya, dalam kitab-kitab sirah. Sekali lagi jazakallah khair kepada Ustadzullah atas paparannya yang sangat detail, ya. Mungkin bagi eh, Bapak Ibu-ibu sekalian mau bertanya, ya, kita masih ada waktu sekitar 9 menit lagi. Dipersilakan.
Atau mungkin ada yang mau menambahkan, Ustadz? Oh iya, oh iya tadi Ustaz, Nuaim tadi itu perannya begitu luar biasa. Beliau, eh, saya tadi kelewat mungkin ya. Beliau Muslim atau Iya, dia masuk Islam, jadi baru masuk Islam di dia ketika baru masuk Islam ya? ketika perang Khandaq itu. Makanya dia bilang saya masuk Islam dan kaum saya belum belum tahu kalau saya Muslim. Makanya dia berhasil mengadu domba orang-orang Banu Quraiza, orang-orang Banu Qatafan dan orang-orang Quraisy. Nuaim Eh, dia berasal dari suku ya Al-Asja. sangat tepat untuk di ini ya. Beliau ditunjuk berarti ya untuk Iya. menggelabui atau mengadu domba gitu ya. Iya, jadi dia menawarkan diri untuk diberikan tugas dan Rasulullah memberikan dia keleluasaan. Iya, Ya, iya. Insya Allah. Bisa dikatakan kalau zaman sekarang semacam intelijen lah ya, iya, intelijen gitu ya, di mana pihak musuh itu tidak mengetahui identitasnya gitu ya, dan motifnya seperti itu. Sehingga pihak iya dan musuh jaga. eh, eh, tidak mengetahui kalau beliau adalah utusan dari Rasulullah SAW gitu ya. Eh, Iya, Benar sekali kata Ustaz Abdul tadi, perannya begitu luar biasa sehingga Bani Quraidah eh, tidak ikut mendukung apa namanya itu, eh, tahalub musuh musuh umat Islam pada waktu itu ya. Masya Allah. Melalui beliau ya, eh, di samping eh, adanya kontak itu ya, eh, peran Nuaim begitu luar biasa. Jazakallahu khair. Ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Waktu kita tinggal eh, 5 menit lagi, sekitar 6 menit lagi. Sepertinya cukup ya. Eh, Alhamdulillah pada hari ini kita bisa menuntaskan ya episode kehidupan dakwah Rasulullah ya, yaitu kisah tentang perang Khandaq atau disebut juga dengan perang Al-Ahzab ya, dan ditutup dengan sedikit cerita tentang perang atau keputusan Rasulullah atas Bani Quraidah di Madinah. Demikian eh, karena terbatasnya waktu, eh, karena sebentar lagi adzan maghrib, kita tutup saja Ustaz ya. iya, Dad, tutupan. Ya, jazakumullah khair pada Ustaz Abdullah dan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak-Bapak Ibu sekalian ya. Mudah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, menjadi pedoman bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu juga dalam eh, menapaki apa namanya itu, menatap masa depan, dan juga mudah-mudahan juga bisa menjadi pedoman kita untuk membangun peradaban Islam di masa yang akan datang. Eh, dan untuk itulah kita belajar sejarah, mempelajari sirah nabawiyah. Demikian kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.